Shalom adik-adik semuanya, selamat sore semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul di Batam Kids Worship hari ini. Yeay! Kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di taman. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih semangat, lebih lagi, oke? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari apa sih? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih lagi kita suarakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik percaya bahwasanya Tuhan kita adalah juru selamat kita. Amin. Mari sama-sama serukan, Jesus is my Savior. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Say these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Come on, lebih lagi katakan. You know that I love you. You know that I want you to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be
Jesus is my Savior. Hari ini kita mau masuk lebih dalam penyembahan kita, amin. Saat Tuhan turun ke dalam dunia, Tuhan mau menggenapi firman, yaitu untuk menyelamatkan setiap manusia. Dia datang untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Dia memberikan nyawanya. Itulah hal yang paling besar, itulah karya terbesar, anugerah terbesar yang Tuhan dapat berikan untuk kakak dan adik-adik semua. So hari ini ketika kita menyembah Tuhan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita berikan seluruh hati kita, segenap hati kita. Bagaimana caranya? Kita harus fokus kepada Tuhan, amin. Haleluya. Ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, ini kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama Yesus yang mulia, nama Yesus yang menyelamatkan, bahkan membebaskan kami dari dosa. Sing. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you, Jesus. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Haleluya. Nyatakan jalan-Mu Tuhan, sebab kami rindu lebih dalam menyembah-Mu. Mari katakan kerinduan-Mu. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
mujizat-Mu Bapa memenuhi, memperlengkapi hidupku. Oh Yesus, biarlah Roh-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami, menuntun setiap kami untuk menyenangkan-Mu Bapa. Tinggikan-Mu Yesus, haleluya. Kami berikan seluruh hati kami, seluruh jiwa kami hanya bagi-Mu Tuhan. We give You all our heart, we give You all our soul to praise Your name, Jesus. Ya Rabbana Messiah, ya Rabbana. Haleluya. Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau tinggikan-Mu Bapa seumur hidup kami. Haleluya. Oh, ini kerinduan kami Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Mari adik-adik angkat tanganmu, kita nikmati hadirat Tuhan. Kalau engkau belum pernah mencoba menyembah, mari hari ini adalah waktunya kita mau menyembah Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Tidak ada Allah lain yang mau berkorban, yang mau mengorbankan nyawanya untuk setiap kita. Maka hari ini ayo coba. Haleluya. Katakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami sembah nama-Mu, Allah yang mengasihiku, Allah yang menyayangiku. Di setiap waktu saat ku terbangun Engkau ada, saat ku tertidur Engkau ada. Dimanapun ku berada Engkau ada Yesus, memperhatikanku. Sebab itu saat ini kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Adik-adik, siapa yang mau meninggikan Tuhan dengan seluruh hatinya? Angkat tangannya. Siapa yang mau memuji Tuhan dengan segenap jiwanya? Semuanya angkat tangannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini mari kita nyatakan kepada Yesus. Amin. Sing, Lord, I give You my heart. Lord, I give You my heart. I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. Katakan sekali lagi. Lord, I give You my heart. I give You my soul.
puji Tuhan, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan adik-adik hari ini sudah siap? Ya, kita siap untuk dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan sore hari ini. Roh Kudus urapi kami semua, Roh Kudus memberkati semua adik-adik, berikan kami roh pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam untuk dengarkan firman-Mu. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya. Kita mau dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Sore hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan bagaimana bangsa yang dibebaskan. Enak kan adik-adik kalau dibebaskan? Kita bisa melakukan apa saja. Hari ini karena mau bicara tentang Paskah. Paskah itu apa ya? Betul. Paskah itu kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau minggu lalu Pastor Pipit berfirman tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa melalui Adam. Hari ini kita diingatkan lagi karena bulan ini adalah kita merayakan Paskah. Bagaimana Yesus karena kasihnya kepada kita, dia mau datang ke dunia untuk membebaskan kita dari segala dosa. Ya, kita mau lihat dulu Paskah pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel waktu itu mereka berada di Mesir. Mereka tinggal di Mesir karena Yusuf membawa mereka dari tanah perjanjian ke Mesir. Mereka tinggal di Mesir waktu zaman Yusuf mereka enak. Mereka dalam kelimpahan, mereka semuanya makannya bisa enak. Karena mereka dipimpin oleh salah satu bangsa keturunan dari bangsa Israel yaitu Yusuf. Yusuf meninggal dan orang-orangnya seangkatan dengan Yusuf meninggal dan raja yang memimpin Israel tidak mengenal Yusuf. Bangsa Mesir yang ada waktu itu nggak mengenal Yusuf lagi dan dipimpin oleh raja yang lihat, aduh bangsa Israel makin banyak ini. Jumlah mereka lebih banyak dari bangsa Mesir sehingga bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka ditindas dan kalau mereka dijadikan budak sampai semua anak bayi laki-laki yang lahir waktu itu dibunuh kecuali perempuan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel nggak semakin banyak. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham yang adalah bapa orang Israel, dia ingat bahwa Abraham ini melalui keturunannya akan banyak jadi bangsa yang besar. Tapi kalau mereka dijajah sama bangsa Mesir, bagaimana mereka jadi berkat? Mereka ditindas. Enggak. Tuhan mau membebaskan mereka melalui apa? Melalui Paskah yang Tuhan lakukan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel melakukan Paskah pertama kali adik-adik? Mari kita buka dalam Keluaran 12. Kita lihat ya, Tuhan berfirman kepada Musa yang memimpin bangsa Israel. Waktu itu ini Tuhan berfirman kepada Musa, mari kita buka dalam Keluaran 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Maksudnya apa? Di bulan itulah di mana Tuhan berfirman kepada Musa, orang Israel harus melakukan. Mereka dari setiap keluarga harus mengorbankan ambil domba atau kambing. Tuhan berfirman kepada Musa, bilang kepada bangsamu, setiap keluarga itu harus mengorbankan kambing atau domba. Wow, adik-adik, ini perayaan Paskah yang pertama kali dilakukan. Dan itu harus dilakukan. Perayaan pertama kali orang Israel melakukan Paskah supaya mereka bebas, lepas keluar dari Mesir. Mereka hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan. Bangsa Israel mereka melakukan Paskah. Mereka bisa merayakan Paskah dan mereka berhasil oleh karena apa? Tuhan yang menolong. Bagaimana bangsa ini melakukan Paskah? Mari, karena akan membagikan beberapa poin sehingga orang ini bisa melakukan Paskah. Yang pertama yaitu
mereka taat kepada yang memimpin. Siapa pemimpinnya? Yaitu Musa. Apa yang Musa bilang, mereka lakukan. Tapi mereka percaya nggak apa yang Musa bilang? Mereka percaya kepada Musa karena mereka yakin Musa itu adalah Tuhan. Adik-adik, dari sini kita belajar bahwa pemimpin kita di dunia siapa? Pemimpin adik di sekolah siapa? Guru kan? Harus taat kepada guru. Pemimpin di rumah siapa? Orang tua. Harus taat kepada orang tua. Itu juga bangsa Israel taat kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa bilang kepada bangsamu, ambil kambing atau domba yang berumur setahun, jantan. Dan mereka lakukan itu adik-adik. Yang pertama, taat kepada pemimpin. Dan yang kedua apa? Yang pertama mereka mendengar pemimpin. Dan yang kedua apa? Mereka taat. Mereka taat. Apa yang dikatakan Musa? Yaitu apa? Harus mengambil kambing atau domba. Mereka harus mengambil. Dan kedua, mereka kambing bukan kambing domba yang udah tua, enggak, yang berumur setahun. Dan itu enggak boleh betina, jantan. Mereka lakukan semuanya. Mereka ambil dan Tuhan bilang kepada Musa, dan apa yang Tuhan bilang kepada Musa, Musa sampaikan kepada bangsa Israel, kepada tua-tuanya, dan mereka lakukan semuanya. Tidak ada yang enggak melakukan. Apa yang harus mereka lakukan dengan kambing atau domba itu? Mereka harus membunuhnya dan darahnya harus mereka taruh di depan pintu. Dan setiap pintu tuh ada di depan pintunya tuh dari luar kelihatan ada darah. Udah dioleskan, dengan jarinya dioleskan. Dan Tuhan lewat, itu semua pintu yang ada darahnya, tidak ada anaknya ataupun hewannya yang meninggal. Tapi orang Mesir semuanya, bahkan adik-adik, anak Raja Firaun aja mati. Wah, itulah Paskah pertama adik-adik. Paskah pertama yang dilakukan dengan pengorbanan kambing domba dalam perjanjian lama. Yang pertama tadi yang dilakukan bangsa Israel yaitu apa? Mereka mendengar loh adik-adik, mendengar. Dan bukan hanya mendengar, mereka taat, mereka lakukan. Bukan hanya mendengar tapi enggak lakukan. Bukan hanya mendengar langsung lari ke sana. Enggak, mendengar dan mereka melakukan. Melakukannya berarti apa? Taat. Yang kedua, mereka berani bertindak. Mereka berani bertindak. Karena apa? Sebelumnya Tuhan bilang juga kepada Musa, waktu engkau keluar dari Mesir, orang mintalah setiap laki-laki atau perempuan kepada orang Mesir, mereka akan memberikan emas, perhiasan mereka. Wow, luar biasa loh adik-adik. Mari kita buka dulu. Kitab Keluaran 12 ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Wow, selama ini mereka gak berani minta kayak gitu loh sama bangsa Mesir. Tapi karena mereka berani bertindak, mereka percaya kepada Musa yang memimpin mereka dan mereka taat apa yang kata Musa dan mereka berani meminta kepada Mesir, pada orang Mesir. Sehingga waktu mereka keluar dari Mesir, mereka juga kaya loh adik-adik. Mereka gak miskin. Karena apa? Mereka melakukan apa yang Tuhan bilang kepada pemimpinnya dan pemimpinnya sampaikan kepada bangsanya, itu apa? Bangsa Israel. Adik-adik, inilah Paskah pertama yang dilakukan di dunia, yaitu melalui bangsa Israel. Hari ini melalui kita tahu bagaimana Paskah pertama, mari kita diingatkan 3 hal. Yang pertama, kita mendengar kata yang memimpin kita. Siapa pemimpin kita? Adik-adik di sekolah, pemimpinnya guru. Yang di rumah pemimpinnya siapa? Mama, papanya, atau kakak, abangnya. Yang kedua, taat. Jadi bukan hanya mendengar, nggak melakukan. Ya, itu nggak akan dapat berkat dari Tuhan. Tapi mendengar dan melakukan. Kalau di sekolah bilang, jangan malas belajar, kerjakan PR. Ya, aku dengar guru nggak boleh bilang. Guru bilang nggak malas belajar, kerjakan PR. Cuma mendengar aja. Tapi nggak belajar, nggak ngerjakan PR, ya nggak dapat berkat, nggak dapat berkat kepintaran, nggak dapat berkat yang Tuhan berkati lebih dan lebih lagi. Dan berani bertindak. Adik-adik, kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, bahwa di saat kita suka mendengarkan apa Tuhan bilang melalui pemimpin kita taat, kita akan berani. Tidak takut, enggak, kita akan berani bertindak. Karena apa? Kita percaya
Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Kita harus percaya, kita katakan saya berani, saya bisa, saya semangat. Amin. Amin ya. Terima kasih. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa bulan ini adalah bulan Paskah. Kita merayakan kematian Kristus untuk menyelamatkan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita tutup mata kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan sore hari ini. Roh Kudus berkati kami diingatkan kembali bahwa kami harus memiliki roh dengar-dengaran. Kami harus menjadi anak yang taat dan menjadi anak yang berani dalam segala hal. Karena Roh Kudus yang memberikan kami roh keberanian. Terima kasih Bapa, untuk bulan ini kami akan merayakan Paskah, merayakan hari keselamatan oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Yesus, berkati kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, puji nama Tuhan. Kita sudah sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semua diberkati ya. Wah, luar biasa. Kita belajar bagaimana sejarah Paskah. Tuhan membebaskan umatnya keluar dari tanah Mesir. Dari renungan yang kita sudah pelajari bersama dengan Pastor Hana tadi, kita belajar ada 3 hal yang harus kita ingat sebagai anak Tuhan. Yang pertama, mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, kita harus dengar-dengaran. Dan yang kedua, bukan hanya mendengar, tapi kita harus taat. Ia mentaati apa kata Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan perintah Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Dia sanggup melepaskan kita dari semua kesulitan. Nah, adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Kenapa sih kita perlu menghafal ayat hafalan? Iya, kita menghafal supaya firman Tuhan tersimpan di dalam hati kita, supaya kita ingat selalu dan melakukannya. Ayat hafalan minggu ini, mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 31 ayat 25. Kita baca ya sama-sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi kita baca ya, Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak ajak semua adik-adik untuk kita menghafal dengan gerakan ya. Mari kita bersama-sama coba dengan gerakan. Mazmur 31 ayat 25. Di mana Mazmur 31 ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Mazmur 31 ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang lebih cepat ya. Kita coba ya. Oke, semuanya pasti bisa. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Lebih cepat lagi bisa? Oke, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Wow, semuanya sudah ingat ya adik-adik, luar biasa. Firman Tuhan tersimpan dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah manis untuk menyenangkan hati Tuhan.
Nah, semuanya tetap terus diingat ayat hafalan dari minggu-minggu yang lalu. Dan sekarang waktunya kita akan sama-sama memberikan persembahan. Nah, sembari adik-adik menyiapkan persembahannya, kakak mau ingatkan bahwa persembahan dapat ditransfer menggunakan QR Code yang terlampir di layar adik-adik semua, atau juga bisa dikirimkan ditransfer melalui rekening yang terlampir di layar ini ya. Nah, semuanya sudah siapkan persembahannya. Persembahan ini untuk bersama-sama memperluas pelayanan Batam Kids Worship supaya banyak anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan diberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami bersama-sama telah merenungkan firman Tuhan yang memberkati kami. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan melepaskan bangsa Israel dari kesulitan mereka, dari kesusahan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir sehingga Paskah pertama dirayakan. Terima kasih Tuhan, kami melihat keajaiban Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap kami dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan berkati setiap orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam semua hal yang mereka kerjakan. Biar semuanya dipersembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap memberi persembahan. Kita bersama-sama katakan amin. Nah, puji nama Tuhan, kita semua sudah bersama-sama memberi persembahan. Nah, adik-adik semuanya, kakak mau ingatkan bahwa minggu depan jam 5 sore akan ada lagi ibadah Batam Kids Worship. Semuanya ingat ya, minggu depan adalah edisi spesial ya. Kita mau sama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita. Nah, karena itu ajak semua teman-teman, semua saudara ya, share semua link yang adik-adik terima, share kepada orang lain supaya banyak orang juga diberkati. Nah, ibadah kita sudah selesai sore hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.